Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu sehat, ceria selalu. Baik, hari ini ibu akan menyampaikan materi pelajaran 5 yang berjudul mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Kemudian, apa saja materi Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, Asmaul Husna Al-Qawiyyu, yang kedua Al-Qayyum, yang ketiga Al-Muhyi, yang keempat Al-Mu'mit, dan yang terakhir yaitu Al-Ba'is. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan beri aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita masuk ke materi. Yang pertama, A. Mengenal nama-nama Allah melalui Asmaul Husna. Anak soleh harus dekat dengan Allah dan harus mengenal lebih dekat kepada Allah. Salah satunya dengan cara mengenal lebih dekat nama-nama Allah. Semakin kalian mengenal Allah, maka kalian akan semakin dekat dengan Allah. Nama-nama indah ini dinyatakan Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ih Sayujazawna ma kanu ya'malun. Yang artinya Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, mereka kelak akan mendapatkan balasan. Kemudian yang pertama yang akan kita bahas yaitu Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu memiliki arti Allah yang maha kuat dan tidak ada satupun makhluk yang mampu mengalahkan Allah. Dialah yang memiliki kekuatan di atas segalanya. Dengan kekuatannya, dia mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakannya. Kemudian yang kedua, Al-Qayyum. Al-Qayyum memiliki arti Allah maha berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 2 yang berbunyi, "Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya." Kemudian yang ketiga, Asmaul Husna Al-Muhyi yang memiliki arti Allah maha menghidupkan. Dialah Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Allah yang maha menghidupkan segalanya. Allah juga yang akan menghidupkan kembali manusia yang telah mati dan membangkitkannya kelak di akhirat. Termasuk badan kalian yang bisa bergerak dengan leluasa. Semua karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Al-Mu'min. Al-Mu'min berarti Allah maha mematikan atau Allah yang menakdirkan kematian bagi makhluk yang ditetapkan kematiannya. Allah juga yang mematikan dengan menahan nyawa bagi jasad yang dikehendakinya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dia tahan jiwa-jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima, Al-Ba'is. Al-Ba'is berarti Allah maha membangkitkan. Allah yang membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Al-Ba'is juga berarti Allah yang memberi kekuatan untuk menggerakkan benda-benda yang diam dan menampakkan benda-benda yang tersembunyi.
Yang B, ayo membiasakan perilaku terpuji Asmaul Husna. Yang pertama, biasakanlah menjadi pribadi yang rendah hati dan jauhilah kesombongan. Yang kedua, mulailah melakukan aktivitas secara mandiri dan tidak bergantung kepada manusia. Yang ketiga, sadarilah bahwa hidup kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersemangatlah dalam belajar dan tidak mudah menyerah. Kesuksesan dimulai dari sekarang. Baik, berdasarkan pemaparan materi tadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Allah SWT sangat indah namanya, dan kita jadi mengenal kebesaran dan keagungan Allah melalui nama-namanya yang baik, yaitu Asmaul Husna. Dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka kita akan lebih mengenal siapa sih sebenarnya yang wajib kita sembah. Baik anak-anak sekalian, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Ibu tunggu. Nah, terima kasih buat anak-anak sekalian yang sudah menonton video pembelajaran dari Ibu. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.